Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang tidak terhingga kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman untuk hadir di kajian Ramadan menjelang buka saum gitu ya. Kebetulan hari ke-20. Hari ke-20 yang ibaratnya kalau mau lari estafet itu tinggal finishnya gitu ya. Tinggal finishnya kita harus mengencangkan supaya finishnya kita yang cepat gitu ya. Finish kita yang cepat, ibadah kita juga harus kita tambah. Jadi hari ini kita kedatangan Al Ustadz Haji Muhammad Sahlan SAG MAG. Beliau saat ini menjabat sebagai Kabag Humas Kemenak di Sulawesi Barat ya. Kabag Humas di Kasubag Umum dan Humas di Kemenak Sumbar gitu ya. Ya alhamdulillah kita akan kajian sore ini kita akan berikan tema ibadah maksimal di masa pandemi COVID-19. Karena kita lagi kena musibah gitu ya. Mudah-mudahan ibadah kita tetap maksimal tengah wabah ini, di tengah musibah ini, dan siraman-siraman rohani tetap kita lakukan. Sekarang kita siraman rohani biasa kita lakukan ketemu langsung gitu ya. Sekarang banyak online gitu ya. Alhamdulillah ada hikmah di balik itu gitu. Jadi kita ada teknologi yang kita bisa manfaatkan, bahwa sekarang kita bisa tausiah online. Ya, alhamdulillah kita akan adakan tausiah ini, mudah-mudahan bisa tiap minggu kita lakukan gitu ya. Bukan hanya sekedar tausiah tentang agama, tetapi juga tentang perbankan syariah. Insya Allah kita mulai hari ini, bulan depan atau minggu depan 2 mingguan kita mulai lagi kajian tentang agama, kajian tentang syariah. Sebelum kita memulai, mungkin akan kita bacakan sedikit ayat dari Al-Quran yang dibacakan mungkin oleh Saudara Zainal Abidin gitu ya, Zainal Abidin dengan di surat Al-Baqarah. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيعونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bacakan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang membacakan juga diberikan pahala, gitu ya. Mungkin kita akan memasuki acara inti kita, tausiah, yang mungkin sekitar 15 atau 20 menit menjelang buka puasa, gitu ya. Mungkin dengan tema kita ibadah maksimal di masa pandemi COVID-19. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar media sosial lewat Facebook Mandiri Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bapak Pimpinan Cabang Bank Mandiri Syariah Mamuju, Bapak Tri Hidayat, beserta seluruh karyawan karyawati yang pada kesempatan ini kita semua dapat bersua walaupun agak berbeda. Kita semua memakai masker. Kita semua tidak boleh berdekatan. Ada jarak. Ya, physical distancing atau social distancing. Ya. Menjaga jarak. Karena himbauan pemerintah kita, salah satu cara untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini adalah dengan menjaga jarak dan tentu juga menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Maka dari itu jangan heran kalau ya di tahun 2020 ini bukan hanya di rumah, tapi di kantor-kantor semuanya pada saat kita mau masuk itu sudah ada di situ ya himbauan untuk ya mencuci tangan. Karena sesungguhnya ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tradisi orang tua kita. Sehingga dari itulah mengapa tradisi orang tua kita dulu itu ya, di depan rumahnya itu selalu ada semacam bejana. Itu adalah salah satunya adalah untuk kita membersihkan diri kita sebelum masuk ke dalam rumah. Ya, kalau orang sekarang mengatakan, Ustaz, saya ini kebiasaan cuci tangan nanti mau makan. Nah sekarang kita cuci tangan ini tidak untuk makan, tetapi bagaimana kita menjaga social distancing kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suasana yang sangat kita rasakan adalah ketika kita ingin melakukan ibadah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana Ustaz? Kita ini tidak biasa imam. Ya. Ya.
Yang tidak biasa imam harus terbiasa jadi imam. Menjadi ujian juga untuk orang tuanya. Ya. Yang biasanya selama ini tidak di rumah, sekarang sudah harus di rumah. Mengajar anak-anak kita harus di rumah. Disitulah baru kita tahu hikmah di balik betapa beratnya sebagai seorang guru. Kita juga yang pelayanan di dalam perbankan. Kursi yang ada di kantor sekarang itu rata-rata sudah harus memakai social distancing. Jarak. Jadi sudah ada tanda. Jadi supaya tidak diduduki harus dikasih tanda di situ, dikasih pengikat atau tanda bahwa itu tidak boleh diduduki sementara. Sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Nah, bagaimana Ustaz ini kita mau beribadah, mau sholat tarawih, kita mau sholat witir, kita mau sholat berjamaah di masjid? Apakah tidak mengurangi pahala kita? Karena afdalnya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, lebih utama. Akan tetapi mengapa kita harus dianjurkan oleh pemerintah untuk beribadah di rumah saja, bahkan bekerja di rumah? Ya, work from home, stay at home, ya. Karena ini adalah sarana untuk memutus mata rantai tadi. Coba kita lihat perkembangan penyakit wabah yang sangat menular ini di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Dalam beberapa hari terakhir ini kita sudah mencapai pada angka 68 orang yang positif. Betapa luar biasanya wabah ini yang tidak boleh kita menganggap enteng, biasa-biasa di keluar saja. Tapi tidak boleh juga terlalu panik. Biar juga mau keluar, aku ke saya keluar. Jangan juga terlalu panik. Ya, Ibnu Khaldun dalam sebuah goresannya mengatakan bahwa kepanikan itu sesungguhnya mengambil daripada separuh dari nyawa kita. Kalau kita juga terlalu panik. Ya. Jadi panik itu bisa mengambil separuh dari nyawa kita. Ya. Mengapa seorang ulama besar yang ketika dia berjumpa dengan sekelompok rombongan, lalu kemudian dia bertanya, mau kemana engkau? Nah, engkau ini dari sebuah tempat di mana tempat itu adalah saat ini terjangkit penyakit yang sangat luar biasa dan sangat mematikan. Maka dia mengatakan, saya ini mau ke suatu negeri di mana Allah memerintahkan saya untuk masuk ke negeri itu, untuk kemudian target saya yang harus meninggal akibat wabah penyakit ini adalah sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Dalam jangka berapa tahun? 2 tahun. Jadi target dia itu adalah dalam 2 tahun yang harus meninggal dunia akibat wabah yang dia bawa ini adalah 1.000 orang. Maka dalam waktu yang singkat, ya kita singkat cerita ini, 2 tahun kemudian kembali bertemu. Bagaimana hasilnya? Dia bilang bahwa saya ini berhasil sesuai dengan target. 1.000 orang yang meninggal. Tetapi yang meninggal itu kurang lebih 50.000 orang. Dan itu kan 1.000, tapi targetnya meninggal itu karena wabah itu 1.000 orang. Selebihnya itu 49.000 itu meninggal hanya karena dia panik, dia ketakutan, dia gelisah yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, bagaimana kita beribadah ya di bulan suci Ramadan ini? Ya, tadi pengantar Pak Pimpinan mengatakan bahwa alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa ceramah seperti kemarin-kemarin, ya kita bisa ceramah melalui ya Facebook seperti ini secara langsung. Kan luar biasa ini. Banyak juga telinga yang mendengar. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana ibadah kita? Salat tarawih kita, salat 5 waktu kita.
zakat kita, infak kita, sedekah kita. Karena semuanya tidak boleh bersentuhan langsung. Waalaikumsalam. Mengapa kita dilarang ke masjid? Jadi sebenarnya begini. Ini yang harus dipahami oleh kita semua masyarakat, ya Islam khususnya. Pemerintah tidak pernah melarang kita ke masjid. Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita berkumpul, itu terjadi penularan. Karena kita tidak tahu. Ya kan ini ada terbagi berapa, ada OTG, ada PDP, ada ODP. Yang bahaya itu adalah OTG. Orang tanpa gejala. Dan biasanya yang OTG ini adalah orang yang kuat imunnya, orang yang masih muda, yang masih kuat. Tetapi dia bisa menularkan. Jadi contoh misalnya saya umurnya 40 tahun, 35 tahun, atau berapa tahun, itu masih kuat. Tetapi karena saya berkomunikasi dengan umur yang 60 tahun, yang sangat lemah, yang sangat kemungkinannya bisa tertular, itu bisa tertular dengan sendirinya. Sehingga itulah kita perlu berhati-hati. Sehingga ibadah ini pula harus dihindari sebentar lagi di masjid. Belum lagi nanti saat Idul Fitri. Bagaimana nih Ustaz kita mau salat Idul Fitri? Nah, ada nanti panduannya. Ya, termasuk bagaimana kita membayar zakat. Nah, sekarang ini kita beribadah di rumah, bekerja di rumah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Dan sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ternyata dalam kasus pandemik ini, ya, walaupun sangat kecil, ya, sangat kecil, ada juga yang mendapatkan hikmah dari itu. Walaupun itu lebih banyak yang lebih merasakan dampaknya, ya, dari sisi ekonominya, dari sisi penghasilannya, dari sisi semua sisi sangat berdampak bagi COVID daripada 19 ini. Nah, ibadah di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang bapak, bagi seorang suami. Ya, Pak Tri Hidayat ini mungkin sering jadi imam. Ya, iya. Yang tadinya mungkin hanya hafalannya sekian-sekian harus menghafal, karena dia harus memimpin. Jangan sampai itu juga dibaca salat isya, dibaca salat maghrib, itu juga dibaca tarawih. Nanti orang jamaah di belakang mengatakan, "Dede bapak itu terus nggak baca." Mulai malam pertama sampai malam terakhir. Tapi kalau misalnya tarawihnya tidak apa-apa, Ji. Karena itu tarawih memang, ya, kalau dia tarawih 20 biasanya itu dia pengantarnya itu al-haqqu. Kemudian qul huwallah di rakaat keduanya. Baru masuk lagi wal asri, kemudian wailul baru alam tarakai, ya. Itu. Nah, bagaimana Ustaz? Karena biasa itu di masjid kalau sudah mungkin lagi salat tarawih pertama, kedua, ada nanti sila-silanya. Wadzalam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwab, ya Wasi'al maghfirah, ya Arhamar rahimin. Akhirnya anak kita bisa belajar. Jadi tinggal kreasi orang tua. Kreasi orang tua bagaimana agar anaknya juga ikut. Ya, dia sudah tahu. Kalau pas dia baca surah Al-Haqqu, masuk lagi rakaat kedua qul huwallah, maka dia harus baca apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Pas rakaat kedua wal asri ditutup dari qul huwallah rakaat keduanya, maka dia mengatakan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, al-badru Muhammad nabiyukum sallu alaihi Allahumma salli ala. Itu sila-silanya. Nah, yang masalah adalah kalau kita tidak terbiasa jadi imam, akhirnya mencari gimana orang ini sholat. Yang parah kalau ya Allah tahu deh saya berniat tapi ya saya tidak bisa mau di apa. Nah, itu dia ibadah. Dan ibadah ini sangat penting, bapak-bapak sekalian, ya.
para pendengar budiman yang sama berbahagia, ibadah di tengah pandemi ini jangan menghalangi kita untuk memutus daripada hubungan kita dengan Allah. Dan kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Sementara kita di kasir, kalau lagi sepi pengunjung karena gara-gara pandemi ini, tidak apa-apa kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak amalan-amalan yang bisa membawa kita untuk meraih keridaan Allah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan mengajak kita untuk mendatangkan rezeki itu. Ya Allah, datangkan nasabah. Baca doa. Ya. Ada dalam surah itu Al-Mursalat. Itu Al-Mursalat itu memanggil malaikat-malaikat itu untuk membersihkan, datang di sana, datang di sana. Perbaiki hubungannya ini. Yang tukang kos diperbaiki. Ya. Yang tidak pernah mengaji, yang tidak pernah bersalawat, yang tidak pernah berzikir, bisikkan di telinganya agar ia berzikir. Bapak Ibu sekalian, ada satu salawat yang dianjurkan oleh para ulama kita. Dan itu menjadi obat untuk diri kita. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatal abadan wa shifaiha, wa nuril absyar wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya. Ini doa sebelum pandemik ini sudah banyak yang hafal, sudah banyak yang lakukan. Saya juga biasa pakai mandi, Pak. Ini. Jadi kalau mau mandi supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit, kita tiupkan, kita niatkan itu di air yang kita tempat mandi itu, baru kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatal abdan wa shifaiha, wa nuril absyar wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Itu dibaca. Ya, salam dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Tibbil qulubi wa dawaiha. Ya. Dokter dari segala macam penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit galau, penyakit gelisah, penyakit panik, atau tidak bisa tidur, itu dibaca. Wa afiyatal abdani wa shifaiha. Dan adalah penyakit tubuh itu penyembuhnya. Wa nuril absyar wa diyaiha. Dan cahaya mata yang cahayanya begitu terang. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kesejahteraan bagi keluarga dan sahabat-sahabat. Nah, itu dibaca. Jadi selawat-selawat yang selama ini kita tahu, doa-doa yang selama ini kita tahu, manfaatkan itu dan jadikan menjadi syifa untuk diri kita. Dan memang Al-Quran mengatakan itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para pendengar budiman, begitu luar biasa ajaran Islam ini, sampai-sampai di dalam tidur kita pun itu menjadi ibadah. Coba, orang puasa yang tidur itu kan ibadah. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi bagi kita tidak mungkin tidur terus. Tidak bisa mendatangkan barakah. Bisa mengurangi daripada penghasilan kita. Ada orang mengatakan, Pak Tri, kalau begitu kita tidur, makan. Ada kan itu di apa? Ya, di WB group. Wah. Kerjanya hanya tidur, makan. Puasa. Karena dia bilang, jangankan zikir, jangankan mengaji, jangankan berbuat kebaikan, tidur saja ibadah. Sehingga dia beribadah dengan tidur saja. Subhanallah wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Artinya apa? Betapa bulan Ramadan ini nafahatnya luar biasa sampai tidur pun menjadi ibadah. Nah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi biar kita dari rumah kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita berjalan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan berpikir mudah-mudahan besok mau buka apa lagi. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan di tengah pandemik ini kedatangan Ramadan ini menghadirkan keberkahan sehingga corona ini cepat berlalu. Berjuta-juta orang corona ini menjadi bahan pembicaraan. Di setiap detik buka HP, bagaimana perkembangannya corona. Ini luar biasa sekali. Orang yang selama ini begitu sombong dengan kekayaannya tidak berdaya. Orang yang begitu bangga selama ini dengan kedudukan jabatannya tidak berdaya. Hanya karena corona, makhluk kecil. Tetapi yang bisa menjatuhkan corona ini adalah dengan kita mengikuti himbauan pemerintah. Dan juga senantiasa kita kembali mengingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Coba himbauan pemerintah kita ikuti. Hidup bersih. Dan memang Rasulullah mengatakan begitu. An-nazafatu minal iman. Ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang hampir pasti sebelum COVID-19 ini, kita semua melupakan itu yang namanya kebersihan. Tidak pernah kita pakai masker. Termasuk saya. Jarang nggak pakai masker. Ya. Jadi sekarang ini, karena untuk memutus maka itu kita pakai masker. Jangan sampai ada batu-batu di sebelah. Ya kan? Corona. Karena semua gejala-gejala corona itu ada. Kalau panas sedikit, 38 derajat. Atau suhunya toh. Kemudian kita berjalan agak orang sudah mulai. Sehingga dari itulah di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan memutus ibadah kita kepada Allah, tetapi meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan menjadikan COVID-19 menjadi ujian bagi kita semua untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wah, ini ya sudah dekat ya. Ya, 5 menit lagi ya, langsung kita baca doa ya setelah ini ya. Ya. Nah. Tadi panik. Dan juga kita harus sabar. Nah, ternyata kalau kita sabar menghadapi COVID-19 ini, sabar di tengah menjalani ibadah yang kita jalani ini, sesungguhnya mendatangkan keyakinan bagi kita bahwa untuk bisa menyembuhkan ini semua adalah kita bersabar. Jadi kesabaran itu mendatangkan keyakinan bahwa kesembuhan paripurna itu akan segera tiba. Karena penyakit ini bisa diobati. Ya. Coba saya ceritakan kita. Untuk kasus pertama di Sulawesi Barat, ya, seorang santriwati penghafal Quran. Ya. Itu namanya Juriati, bukan Juniarti, ya. Ya, kalau Juniarti itu yang di Bank Mandiri Syariah. Ini Juniarti yang ada di Majene, ya. Itu ketika tim humas dari Kanwil mendatangi bertanya, kenapa bisa terkena penyakit ini, kapan? Dia bilang, karena memang pada saat kami di bandara, kan itu seorang santriwati. Itu di bandara itu kan bersentuhan. Ya. Kemudian di dalam udara itu suhu udara kan, ya, itu suhunya itu 38 derajat. Sehingga rekomendasi bandara untuk dibawa ke rumah sakit Unhas. Dan setelah itu ternyata hasil rapid testnya itu, swabnya itu positif. Nah, sekarang dia sudah jalani hari-harinya selama 14 hari. Dan dinyatakan sembuh. Maka kita bertanya, Adik, apa yang membuat kita cepat sembuh? Bisa segera terhindar dari COVID-19 ini? Apa dia bilang? Saya banyak beribadah kepada Allah, saya banyak bersyukur, dan saya banyak menghafal Al-Quran.
Subhanallah. Sehingga dari itulah bagi kita ini yang tidak terpedaya dengan penyakit itu, yang tidak terjangkiti penyakit itu, ya kita ditanya berapa juz maki yang kita baca dalam satu hari, ya kan? Paling tidak 1-2 lembar kita baca Al-Quran. Itu juga untuk bekal kita untuk mengantar salat tarawih kita, untuk mengantar salat jamaah kita di maghrib dan isya dan lain sebagainya. Nah, apa pesan-pesan adik ya bagi teman-teman kita yang apa dia bilang? Ikuti himbauan pemerintah. Ikuti himbauan pemerintah. Karena itulah salah satu cara bagaimana kita mampu memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Jangan dulu bersalam-salam. Biar dulu salam corona dulu. Ya, selalu rajin cuci tangan. Dan memang kalau kita rajin cuci tangan, kita memang masih terus progres. Kita bersih, insyaallah. Kemudian yang terakhir, karena memang kita memang dianjurkan oleh Allah untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Apabila kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu paham, Halo, rumaikan mamuju. Dan Rasulnya dan kepada pemimpinmu kembalikan. Dan alhamdulillah pemerintah mengeluarkan himbauan, kemudian juga diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia, juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari itulah kami sangat mengharapkan kepada kita semua hadirin wal hadirat para pemirsa di Facebook ya yang sama berbahagia, karyawan karyawati Bank Mandiri Syariah Mamuju ini, untuk kita senantiasa mengikuti himbauan pemerintah. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu bersama-sama melawan corona dan memutus penyebaran COVID-19 ini. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'abdatal abadan wa shifaiha wa nuril abshar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Mujib, Ya Rafi. Irfa' darajatina ya Allah. Irfa' darajatina ya Allah. Irfa' darajatina ya Allah. Allahumma laka sunnah. Wa ala rizkika aftarna. Zahab al-zama'u. Wa batallat al-urub. Wa sabat al-ajru insya'Allah ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah sudah ada pencerahan gitu ya, ada hikmah dari semua musibah COVID-19. Alhamdulillah dengan COVID-19 Pak Ustaz di sini tiap 2 hari sekali khatam Al-Quran Pak Ustaz. Jadi setiap teman-teman ini 1 malam 1 juz teman-teman. Jadi 2 hari selalu khatam, 2 hari selalu khatam. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya, kita itu himbauan pemerintah. Social distancing, kita jaga jarak gitu ya. Yang bapak-bapak yang nggak pernah jadi imam harus jadi imam di rumah. Ya alhamdulillah sudah kita laksanakan gitu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini dan kita perlu bersabar saja untuk mendatangkan kesembuhan yang keseluruhan yang total gitu ya. Mungkin itu yang kita bisa ambil dari hikmah COVID-19 ini. Mungkin itu aja. Tauziah hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. 4.